Oh ini Mbak Amel yang kemarin chat saya di WA ya? Ya, Oke, kalau boleh tahu, Mbak tahu nomor saya dari mana? dari teman Dari teman. Kesini sama siapa Mbak? sendiri. Sendiri. Baik sebelumnya, perkenalkan ya Mbak, nama saya Indah Nurhalifah sebagai konselor pada sesi konseling hari ini. Nah sebelumnya Mbak pernah melakukan sesi konseling atau belum ya Mbak? Belum. Belum. Belum tahu bagaimana prosesnya, gimana konseling gitu. Belum. Belum. Oke, jika belum, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu konseling ya Mbak. Oke. Baik, konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu oleh konselor. Nah, konselornya hari ini yaitu saya, dan kepada konseli, konselnya itu yaitu Mbak Amel. Secara face to face ya Mbak. Nah tujuannya itu untuk mencarikan solusi dari permasalahan Mbak Amel. Nah selain itu tujuannya itu untuk memandirikan klien, agar Mbak Amel itu mandiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi Mbak Amel tidak perlu kesini lagi pada saya datang untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Amel. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Tidak. Baik, jika tidak, kita lanjut ke proses berikutnya ya, Mbak. Ya. Jadi, dalam kegiatan konseling ini ada beberapa asas yang perlu kita sepakati, Mbak. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini yaitu di mana Mbak Amel itu harus menjaga, Mbak Amel tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kepada saya menceritakan permasalahan Mbak Amel, karena permasalahan Mbak Amel aman dengan saya. Tidak akan saya ceritakan kepada siapapun. Kenapa? Karena saya sudah disumpah sebagai konselor untuk merahasiakan informasi permasalahan yang ada pada klien. Nah, Mbak Amel apakah sudah percaya dengan saya? Percaya. Baik, nah yang kedua, Mbak Amel kan sudah percaya dengan saya. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini saya pegang juga Mbak asasnya, karena pada hari ini tuh saya sukarela datang mendengarkan permasalahan Mbak. Nah, jadi Mbak Amel juga harus sukarela menceritakan permasalahan apapun itu kepada saya. Bisa dipahami Mbak? Bisa. Baik, lalu ada yang ketiga. Nah, setelah Mbak Amel percaya kepada saya, sukarela kepada saya, yang ketiga ada asas keterbukaan. Di mana Mbak Amel ini harus terbuka kepada saya menceritakan permasalahan Mbak Amel tanpa ragu-ragu ya Mbak, tanpa adanya rahasia di antara kita berdua ya Mbak. Nah, lalu yang keempat itu ada asas kekinian. Nah, apa itu asas kekinian? Nah, asas kekinian ini adalah masalah yang terjadi pada hari ini. Jadi permasalahan itu adalah permasalahan yang mengganggu Mbak Amel pada hari ini. Nah, tetapi jika permasalahan yang lalu mengganggu aktivitas kegiatan Mbak Amel pada hari ini, itu bisa juga diceritakan ya Mbak. Bisa dipahami Mbak? Bisa. Oke, baik. Lalu yang terakhir ini adalah asas yang paling penting dalam sesi konseling ini Mbak, yaitu asas kemandirian. Nah, yang dimana segala keputusan atau ending dari proses konseling ini, keputusannya itu ada di tangan Mbak Amel sendiri. Nah, bukan saya yang akan menyelesaikan permasalahan Mbak Amel, tapi Mbak Amel sendiri yang akan nanti menyelesaikan permasalahan Mbak Amel sendiri. Nah, dilakukan ataupun tidak dilakukan. Nah, jadi di sini saya bukan untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Amel, hanya mencarikan solusi bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan. Dan di sini kita bersama-sama Mbak dengan saya mencarikan solusi dari permasalahan Mbak Amel tersebut. Nah, untuk itu proses konseling ini itu adalah proses konseling yang profesional Mbak, bukan sekedar curhat-curhatan. Jadi untuk itu Mbak Amel jangan terlalu berharap kepada saya.
kepada saya untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Amel. Bagaimana Mbak? Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya? Tidak. Baik, jika tidak, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak, agar proses pelaksanaan konseling individual ini berjalan dengan lancar. Nah, berdoa kita mulai. Berdoa selesai.